Saya rindukan. Saya rindukan Bu Faria. Wow, puji Tuhan. Iya, terima kasih. Baik, teman-teman, izinkan saya share screen dulu ya. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menyiapkan catatan, buku, dan buku BHF-nya. Mari kita menyimak pengajaran yang sangat bagus pastinya dari Bu Faria. Kami persilahkan. Ya, kita belajar sama-sama ya, Bu Eti. Baik, teman-teman, shalom, selamat malam. Halo. Ya, senang saya bertemu dengan teman-teman lagi di sini. Hari ini saya diminta oleh Mami Hilda untuk membahas tentang pesta kerahiman ilahi, karena ini persiapan untuk kita semua ya, yang sebentar lagi kita akan merayakan bersama-sama. Ya, kita tahu pesta kerahiman ilahi itu kapan? Tanggal 24. Paskah, iya tanggal 24. Teman-teman, kalau di buku catatan harian Santa Faustina, itu kita kenal namanya pesta kerahiman ilahi, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat di kalender liturgi, ya, kalau kita melihat di kalender liturgi, itu kita lihat judulnya adalah Minggu Kerahiman. Jadi seluruh dunia ya, dari kalender liturgi seluruh dunia, Gereja Katolik Roma, bukan yang ortodoks ya, Katolik Roma, itu seluruh dunia sejak ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II, Paskah minggu kedua, berarti nanti kita tahun ini kita merayakan tanggal 24 April, itu seluruh gereja Katolik Roma merayakan yang namanya Minggu Kerahiman. Nah, mari kita lihat. Ini loh situasi Minggu Kerahiman pada saat Paus Yohanes Paulus II almarhum mengumumkan secara resmi bahwa mulai tahun 2000, tepatnya 5 Mei tahun 2000, itu Bapak Paus Yohanes Paulus II, Bapak Suci kita, mengumumkan bahwa sejak tanggal itu, setiap minggu kedua Paskah, kita akan merayakan Minggu Kerahiman. Nah, ini istimewanya devosi kerahiman ilahi. Yang awalnya sifatnya devosional, devosi itu tidak wajib, ya, bebas, kita boleh memilih, boleh menjalankan atau tidak, ya, karena bukan liturgis. Tetapi sejak tahun 2000, ya, Paus Yohanes Paulus II menetapkan Minggu Kerahiman sebagai hari raya liturgis. Nah, ini luar biasa ya, teman-teman. Maka devosi kerahiman ilahi, nah ini dia. Tahun 1995, Vatikan mengizinkan pesta kerahiman ilahi dirayakan di seluruh Polandia. Ini skupnya masih di Polandia. Ya, ini sejarah pesta kerahimannya. Tahun 1995 itu baru berlaku untuk Polandia. Jadi seluruh gereja Katolik di Polandia sudah merayakan yang namanya pesta kerahiman ilahi. Ya. Tetapi pada bulan April tahun 2000 itu adalah bertepatan dengan tahun jubileum, tahun pembebasan, pertobatan, ya. Dan di situ Paus Yohanes Paulus II mengangkat Faustina menjadi santa. Nah, ini ya, jadi Suster Helena Kowalska diangkat menjadi santa itu tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu betul-betul tahun milenial banget ya.
tahun perubahan di gereja Katolik. Ya. Pada hari itu juga Paus mengumumkan, memaklumkan atau mengumumkan pesta kerahiman ilahi untuk seluruh gereja Katolik di dunia. Nah, ya, tepatnya tanggal 5 Mei, keputusan Yohanes Paulus II. Ya. Nah, jadi teman-teman, pesta kerahiman ilahi ini masuk ke dalam liturgi sebagai hari raya Minggu Kerahiman itu sejak bulan Mei tahun 2000. Nah, sekarang kita lihat dari buku harian Santa Faustina. Ternyata istilah pesta kerahiman ilahi itu sebanyak 23 kali Yesus membicarakan ini dengan Faustina. Artinya apa? Berarti sangat amat penting sampai 23 kali Yesus itu memesankan, mengingatkan untuk Faustina menuliskan tentang pesta kerahiman ilahi ini. Yang pertama kali Yesus sebutkan tentang pesta kerahiman ilahi itu terjadinya tahun 1931. Ya. Berarti masih 7 tahun sebelum Faustina meninggal. Berarti sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Yesus adanya pesta ini. Ya. Dan kita lihat pesta ini berperan luar biasa. Karena apa? Karena di dalam devosi ini ada janji yang diberikan oleh Yesus bagi mereka yang merayakan pesta kerahiman ilahi. Ada bonusnya bagi kita semua yang mau merayakan pesta kerahiman ilahi. Nanti kita akan lihat apa janji-janji Tuhan itu, ya. Jadi teman-teman, pesta kerahiman ilahi atau Minggu Kerahiman itu 23 kali Yesus berbicara langsung kepada Santa Faustina. Berarti ini penting. Nah, kita lihat sekarang BHSF nomor 49. Ya. Boleh Ibu Eti membantu saya membacakannya? Ya. Ketika aku menyampaikan hal ini kepada Bapa pengakuanku, aku mendapat jawaban ini. Hal itu dimaksudkan untuk jiwamu. Ia berkata kepadaku, jelasnya, lukislah gambar Allah di dalam jiwamu. Ketika aku keluar dari kamar pengakuan, sekali lagi aku mendengar suara seperti ini. Gambarku sudah ada di dalam jiwamu. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Aku menghendaki agar gambar yang akan engkau lukis dengan kuas itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman. Ya, terima kasih Bu Eti. Kita lihat teman-teman, apa yang ditulis oleh Santa Faustina ini, apa yang menjadi penting di sini. Ya, BHSF 49 ini ada 2 tema, tentang gambar atau lukisan dan tentang pesta kerahiman ilahi. Nah, ini menarik di sini ya, bahwa Faustina itu diberi tugas untuk menggambar, melukis. Lukislah aku. Karena Faustina itu sebelumnya melihat Yesus ya, melihat Yesus yang tangan kanannya memberkati, tangan kirinya melihat menunjuk ke dadanya ya. Dan di situ di belakang jubahnya terpancar sinar yang luar biasa, 2 sinar merah dan pucat, dan itu darah dan air yang terpancar. Untuk apa? Untuk memberkati seluruh dunia. Nah,
Yesus minta kepada Faustina untuk menggambar seperti persis yang dia lihat. Tetapi pada saat Faustina menyampaikan pesan Yesus melalui Bapak pengakuan dosa, pastor itu mengatakan apa? Ya, itu cuman untuk jiwamu saja, bukan untuk orang lain lah, intinya begitu. Tapi begitu Faustina keluar dari ruang pengakuan, Faustina kaget karena Yesus mengingatkan lagi, gambarku sudah ada di dalam jiwamu. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Jadi antara gambar lukisan Yesus yang Maha Rahim dengan pesta kerahiman ilahi itu menjadi satu kesatuan. Ya, karena Yesus sendiri yang minta. Aku menghendaki agar gambar yang engkau lukis dengan kuas itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Lihat, kaitannya, hubungannya antara pesta kerahiman ilahi dan lukisan atau gambar. Yesus minta pada hari Minggu sesudah Paskah, 1 minggu sesudah Paskah, itu gambar-gambar kerahiman itu Yesus minta untuk diberkati secara meriah. Artinya apa? Bahwa gambar itu harus disebarluaskan, diberkati secara meriah. Itu semua umat kalau bisa itu semua umat diwajibkan membawa gambar kerahiman, dan disitulah tugas paus, pastor, uskup, siapapun yang memimpin misa Minggu Kerahiman itu memberkati gambar itu. Dan ini diwujudkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000, pada saat beliau menetapkan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Tadi gambar yang saya tunjukkan tadi di Basilika Saint Petrus, Roma, lihat, penuh dengan manusia, lautan manusia. Dan mereka juga membawa gambar-gambar kerahiman itu, dan Paus memberkatinya. Ini luar biasa sekali. Dan yang paling penting, minggu itu harus menjadi pesta kerahiman. Ada kata harusnya ya. Kalau hari Minggu itu hendaknya menjadi pesta kerahiman, hendaknya itu hanya anjuran. Mau diturunin syukur, mau enggak ya udah lawalam. Tapi ini ada kata-kata harus, berarti wajib. Ya. Dan sekarang ini, tahun ini 2022, saya rasa di Keuskupan Agung Jakarta pun sudah hampir semua gereja, para pastor parokinya mengenal bahwa Minggu kedua Paskah itu adalah Minggu Kerahiman dan wajib merayakannya. Kenapa wajib? Karena sudah masuk di dalam liturgi. Ya, itu ya teman-teman. Jadi enggak ada lagi keluhan umat yang mengatakan, loh parokiku kok nggak ada ya Minggu Kerahiman, loh parokiku kok nggak pernah ada ya pesta kerahiman ilahi. Kalau seperti itu berarti pastornya yang menutup mata dan menutup telinga, tidak mau mengikuti keputusan paus. Pada sejak tahun 2000 sudah ditetapkan, ya. Oke. Baik, silakan lanjut Bu Eti. 420. Minggu Putih, yakni Pesta Kerahiman Ilahi, penutupan Yubileum Penebusan. Ketika kami pergi untuk ambil bagian dalam perayaan, hatiku melompat kegirangan karena dua perayaan dipadukan begitu erat. Aku memohon kepada Allah kerahiman bagi jiwa orang-orang berdosa. Menjelang akhir ibadat, ketika imam mengambil sakramen Maha Kudus untuk memberkati umat, aku melihat Tuhan Yesus seperti tampak dalam gambar itu. Tuhan memberi berkat-Nya, dan kedua sinar itu menyinari seluruh dunia. Tiba-tiba, aku melihat suatu cahaya cemerlang
cemerlang yang tak tertembus dalam bentuk suatu tempat tinggal kristal yang dirajut dari gelombang cahaya yang tak terhampiri, baik oleh ciptaan apapun maupun oleh roh. Ada 3 pintu menuju cahaya itu. Ya, terima kasih. Tetap di sini dulu, sebenarnya ada lanjutannya. Ya. Tapi saya mau fokus dulu. Teman-teman, kita lihat lagi. Ada 2 perayaan yang dipadukan, yang disatukan. Yaitu apa? Perayaan penutupan Jubileum, ya, dan perayaan pesta kerahiman ilahi. Yang menarik di sini adalah, lihat, saat imam mengambil sakramen Maha Kudus untuk memberkati umat, di situ Faustina melihat gambar Yesus seperti yang ini. Seperti yang tampak dalam gambar ini. Tuhan Yesus yang memberi berkatnya dengan tangan kanannya. Dan kedua sinar yang keluar dari balik jubahnya, sinar merah dan sinar pucat, itu menyinari seluruh dunia. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi, walaupun ini ditujukan atau waktu itu perayaannya ada di Polandia, ya, tetapi sinarnya itu menyinari seluruh dunia. Kita bisa ngebayangin kayak apa itu sinarnya itu. Seperti sinar matahari. Di mana saja, di negara mana saja, bisa menikmati sinar matahari. Ya kan? Padahal mataharinya cuma 1, tapi bisa menyinari seluruh dunia. Nah, kedua sinar yang luar biasa ini, darah dan air Yesus, juga menyinari seluruh dunia. Wow, luar biasa. Saya ngebayangin ini dahsyat sekali, ya, kuasa Yesus dahsyat sekali. Terus apa yang dialami Faustina? Tiba-tiba aku melihat suatu cahaya cemerlang. Lihat, setiap kali kehadiran Yesus, penampakan Yesus, itu selalu ditunjukkan dengan selalu ciri khasnya adalah sinar yang cemerlang. Ini menunjukkan Yesus yang datang dalam keadaan mulia. Yesus yang sudah dimuliakan. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Ya. Suatu cahaya cemerlang. Di dalam Injil Yohanes itu sering sekali dikatakan akulah terang dunia. Yesus sendiri mengatakan akulah terang dunia yang menerangi dunia. Ya. Luar biasa. Nah, ini lanjutannya Bu Eti. Ya. Pada saat itu, Yesus sebagaimana terlukis dalam gambar, memasuki cahaya itu melalui pintu kedua menuju Sang Esa yang ada di dalam. Itulah Sang Esa yang Tritunggal, yang tak dapat dipahami, yang tak terbatas. Tiba-tiba aku mendengar suatu suara. Pesta ini muncul dari lubuk rahimanku sendiri, dan dikukuhkan dalam lubuk rahimanku yang besar. Setiap jiwa yang percaya dan berharap pada kerahimanku akan menerimanya. Sukacita meluap-luap karena kebaikan dan keagungan Allahku yang luar biasa itu. Wow, lihat. Ini yang terpenting apa di sini? Bahwa Yesus mengatakan pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku sendiri dan dikukuhkan dalam lubuk kerahimanku yang besar. Kerahiman Allah itu tidak pernah bisa ditangkap oleh otak manusia ataupun otak malaikat. Enggak mampu menangkap kerahiman Allah. Karena kerahiman Allah itu sungguh luar biasa, luas dan dalam. Ya. Nah, kemudian setiap jiwa yang percaya dan berharap pada kerahimanku
akan menerimanya. Menerima apa, teman-teman? Menerima rahmat kerahiman itu sendiri. Ya kan? Nah, karena Yesus datang, memancarkan darah dan airnya, memancarkan sinar yang terang itu, untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Dan inilah sebenarnya kerinduan dari Yesus dari sejak awal mula. Merindukan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Ya. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang ditulis oleh Yesus. Setiap yang percaya, lihat, dan yang berharap pada kerahimanku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena kerahiman Allah itu sifatnya kekal, tidak ada batasnya, tidak ada expirednya, kekal selama-lamanya. Ya. Oke. Ya, berikutnya 699. Kita simak bersama. Sekali peristiwa, aku mendengar kata-kata ini. Putriku, katakan kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa yang malang. Pada hari itu terbukalah lubuk kerahimanku, dan aku meluapkan seluruh samudera rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahiman. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Iya, terima kasih. Ini penting, teman-teman. Inilah janji Yesus yang diberikan untuk setiap orang yang mau ikut merayakan pesta kerahiman. Lihat, janjinya apa? Yesus mengatakan, aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa. Orang yang mengungsi itu berarti orang yang apa ya? Orang yang tertindas, orang yang diusir, yang nggak punya tempat ya, yang tidak nyaman, yang kebanjiran, kena alam dan seterusnya, pasti butuh pengungsian. Nah, Yesus mengatakan pesta kerahiman ilahi itu menjadi tempat pengungsiannya orang-orang yang berdosa. Orang berdosa yang malang. Yesus menawarkan satu lagi. Sebenarnya teman-teman, pendosa yang malang itu pasti masuk neraka kalau tidak mau bertobat. Tapi last minute, ujung paling akhir, kalau saya membayangkan ya, tangga yang paling akhir, pijakan yang paling akhir sebelum nyampe kepada Tuhan, itu Tuhan memberikan satu tempat untuk mengungsi, untuk menyelamatkan diri. Nah, pengungsian itu tempat untuk menyelamatkan diri. Tempat penyelamatan diri itu adalah pesta kerahiman ini. Jadi, buat orang-orang yang para pendosa yang malang. Pendosa yang malang itu orang yang dengan sengaja terus-menerus berbuat dosa. Udah tahu korupsi itu dosa, tapi lo kok enak ya, terusin aja. Lo kok enak ya, lagi. Lo kok enak, terus. Menipu itu dosa, tapi ternyata sekarang ini kita lihat banyak sekali orang yang menipu. Ya, sampai menipunya tuh luar biasa banget ya. Itu robot-robot trading itulah mengerikan Indonesia ini. Itu menipu orang, menipu uang orang itu, dan seenaknya aja dibuat foya-foya, buat beli rumah mewah, buat beli mobil mewah, itu duitnya sopo gitu loh. Nah, itu namanya para pendosa yang malang. Dia sadar bahwa itu salah, tetapi dia tetap melakukannya. Nah, sekalipun orang yang jahat, Yesus itu tetap
tetap memberikan tempat terakhirnya, tempat pengungsiannya untuk menyelamatkan, ya, tempat penyelamatan supaya nggak hanyut sampai neraka, mampir dulu ya di tempat pengungsian itu, ya, yaitu pesta kerahiman. Kenapa? Karena pada hari itu lubuk kerahiman Allah itu terbuka lebar dan dikatakan, Yesus mengatakan, aku meluapkan seluruh samudra rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahiman. Ya teman-teman, rahmat yang dicurahkan oleh Yesus itu seluruhnya, enggak cuma secuil rahmat, enggak cuma sedikit, tapi seluruh rahmat. Ini luar biasa banget, luar biasa banget. Ya, Yesus secara habis-habisan sampai detik terakhir dia mencurahkan darah dan airnya, jiwa dan raganya, nyawanya. Ya, itu dicurahkan seluruhnya untuk kita. Nah, syaratnya, ini syarat untuk menikmati rahmat penghapusan dosa, ya, pengampunan penuh atas dosa dan dibebaskan dari hukuman, itu bahasa kerennya adalah indulgensi penuh. Dan nanti kita akan melihat apa itu indulgensi. Tetapi syaratnya adalah satu, harus mengaku dosa. Jiwa itu harus mengaku dosa. Ya. Jadi sebelum pesta kerahiman ilahi, jiwa itu harus mengaku dosa di hadapan imam. Yang kedua, harus menyambut komuni kudus. Nah, menyambut komuni kudus artinya mengikuti misa kudus di hari Minggu Kerahiman. Itu syaratnya. Mengaku dosa dan mengikuti misa kudus. Teman-teman, kita harus bersyukur banget. Bahwa mulai minggu kemarin, Minggu Palma, ya baru hari kemarin kan, 1 hari kemarin, kita diizinkan. Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Kardinal, sudah membuka gereja secara lebar-lebar. Sekarang duduknya juga sudah tidak lagi berjarak-jarak jauh, ya kan? Sudah mulai banyak umat yang boleh masuk ke gereja ikut misa offline. Maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak menyambut komuni kudus saat Minggu Kerahiman ini. Luar biasa ya. Nah, next kita lihat. Pada hari itu, lihat ya, akan terbukalah semua pintu bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Tidak ada pintu yang tertutup, semua terbuka untuk mengalirkan rahmat. Janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku, meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padam. Ya, kerahimanku begitu besar, sehingga sampai kekal. Tidak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Segala sesuatu yang ada muncul dari pangkuan kerahimanku yang paling mesra. Setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku akan merenungkan kasih dan kerahimanku sepanjang segala masa. Lihat teman-teman, tugas kita itu kita harus terus-menerus merenungkan kasih dan kerahiman sepanjang hidup kita. Ya. Caranya gimana supaya kita terus-menerus bisa merenungkan kasih Tuhan? Caranya mari kita selalu berrelasi, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, itu. Kita semakin sering bertemu, ya kan? Itu ada apanya? Istilahnya orang sekarang tuh kontak batin itu apa ya? Chemistry. Nah, semakin kita sering ketemu tuh ada chemistry-nya.
ya kan? Ibaratnya orang pacaran, ya kan? Semakin intens ketemunya, semakin sering ketemunya itu ada ikatan tersendiri, ya kan? Ada kliknya gitu. Nah, itu penting ya. Weteng tresno jalaran saka kulino kata wong Jawa. Nah, betul sekali. Kita juga begitu. Semakin kita sering bertemu dengan Yesus, semakin jatuh cinta kita dengan Dia. Ya kan? Nah, pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Lihat, Yesus itu selalu pengen merangkul kita semua. Yesus itu selalu mesra kepada kita. Karena apa? Karena memang dasarnya adalah cinta, love. Yesus itu sungguh mencintai kita. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, itu yang diungkap. Ya. Maka Yesus mengatakan, aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah. Meriah. Kenapa Yesus senang dengan kata pesta? Pesta itu apa sih teman-teman? Pesta itu selalu menggambarkan suasana yang sukacita, yang gembira. Coba kalau kita mengadakan pesta pernikahan. Wah, semuanya senang, ketawa-ketawa. Ya, kalau pakai musik juga musiknya juga dibuat sedemikian rupa yang meriah, meriah. Semua orang yang berkumpul itu merasakan sukacita. Nah, ini cita-cita Yesus, ini maunya Yesus, ini kemauan Yesus. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah. Nah, ya, semua orang yang berkumpul itu sukacita. Nah, kemudian Yesus mengatakan umat manusia tidak mungkin merasa tentram sebelum berpaling pada kerahimannya. Maka tadi dikatakan kerahiman Allah itu sebagai pengungsian yang terakhir. Ya kan? Baik. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yuk. Monggo, Bu. Oke. Katakanlah putriku bahwa pesta kerahimanku itu telah muncul dari lubuk hatiku sendiri untuk memberikan penghiburan kepada seluruh dunia. Lagi-lagi Yesus menekankan bahwa pesta kerahiman itu berasal dari lubuk hatinya sendiri. Bukan karena maunya si A, si B, si C, tidak. Tapi betul-betul dari hati Yesus secara tulus. Pesta kerahiman itu keinginannya Yesus sendiri. Karena Yesus pengen supaya seluruh dunia mendapat penghiburan. Nah, lihat teman-teman. Jadi pesta kerahiman itu sebagai penghiburan. Kenapa dikatakan penghiburan? Karena dosa-dosa kita sudah dibebaskan. Dengan pesta kerahiman itu Yesus itu mau memberikan rahmat pengampunan. Nah, kalau kita punya dosa dan dosa kita sudah diampuni, sudah dibebaskan dari hukumannya, apa enggak kita sukacita banget, happy banget. Nah, itu. Ya, jadi gambaran sukacita itu karena semua manusia pada hari itu yang mau benar-benar datang kepada Tuhan, ya, yang percaya kepada kerahimannya, itu akan dihapuskan dari segala dosa-dosa dan hukumannya. Luar biasa banget. Ya kan? Nah, ini lihat gambarnya. Yesus itu berbicara melalui Santa Faustina dan diiyakan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II. Bukan kebetulan, tetapi ini memang sudah menjadi rencana Tuhan. Kalau kita melihat sejarahnya, kok Paus Yohanes Paulus II ini memang orang Polandia. Dan sejak Faustina jadi ada di biara suster, itu suatu ketika Paus Yohanes Paulus II sebelum jadi paus itu menjadi uskup, salah satu uskup di gereja di Polandia, ya. Sebelum jadi uskup jadi pastor paroki di katedral dan sudah mengenal Faustina sejak lama. Nah, waktu beliau menjadi paus, ya, ternyata ingat akan
apa yang dialami Santa Faustina. Kemudian Paus Yohanes Paulus II juga yang memerintahkan Pastor Sopocko untuk meneliti kebenaran dari buku harian Santa Faustina. Dan disitulah proses kanonisasi terus bertahun-tahun dan akhirnya dipastikan bahwa tulisan atau buku harian Santa Faustina itu 100% benar adanya. Maka buku catatan harian Faustina diizinkan untuk disebarluaskan. Karena semua isinya itu sejalan dengan firman Tuhan. Tidak ada yang menyimpang. Ya. Maka itu Paus Yohanes Paulus II juga mengikrarkan, menyatakan bahwa Faustina itu sebagai santa dan buku harian Santa Faustina boleh disebarluaskan ke seluruh dunia. Karena isinya, spiritualitasnya itu memang benar adanya. Nah, teman-teman, syarat untuk kita ikut pesta kerahiman ilahi itu didahului dengan novena. Novena kerahiman ilahi. Ya, itu kenapa harus ada novena? Itu Yesus juga yang minta kepada Santa Faustina. Mari kita lihat pesan-pesan Yesus ya. Oke. Ya. Novena itu meliputi koronka sehingga terikat banyak janji. Jadi novena kerahiman ilahi itu bukan hanya cuman sekedar doanya saja, tetapi doa koronkanya itu juga menjadi yang penting. Ya, doa koronkanya menjadi yang penting. Karena apa? Karena pada saat Yesus mendiktekan doa koronka kepada Santa Faustina, di situ ada janji-janji khusus dan janji umum, ya kan? Nah, novena berposisi istimewa pada Jumat Agung. Dimulai dari Jumat Agung. Ya. Dan nanti selesainya di hari Sabtu, 1 minggu sesudah Paskah. Nah, kita lihat teman-teman, ini gambar Basilika Kerahiman Ilahi di Krakow. Ini adalah satu halaman dengan biara Santa Faustina. Dan ini Basilika Kerahiman Ilahi besar sekali. Ya, kita bisa ngebayangin manusianya, orangnya itu kalau berdiri tuh lihat. Dindingnya seberapa itu? Segitu tingginya, manusianya kecil-kecil di sini. Dan di sini sengaja diberi gambar kerahiman yang besar, dan ini diresmikan juga tahun 2000 oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II, Bapak Suci, sebelum beliau wafat. Ini Basilika Kerahiman Ilahi dan sekarang menjadi tempat ziarah. Ya. Nah, sabda Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Lihat ya, ini tentang novena. Yesus pesan kepada Faustina, selama 9 hari bawalah jiwa-jiwa manusia dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Ingat, karena tadi pesta kerahiman itu Yesus membuka lebar-lebar dan mencurahkan seluruh rahmat kerahiman kepada seluruh dunia, kepada siapapun yang mau datang kepadanya. Ya. Tetapi unik di sini, novena 9 hari itu tiap-tiap harinya harus membawa kelompok yang berbeda-beda. Hari ini untuk khusus para imam, besok khusus untuk orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan, dan seterusnya. Nanti kita lihat ya. Aku tidak akan menolak kelompok apapun yang dibawa kepadaku. Ini luar biasa loh teman-teman. Ya, kesempatan buat kita untuk kita juga mendoakan mereka-mereka. Khususnya saat ini, mari kita juga nanti di dalam novena kita bawa untuk masyarakat, untuk umat di Ukraina dan di Rusia. Supaya mereka juga menikmati kedamaian. Jangan perang lagi, ya kan? Mohonlah kepada Bapa dengan perantaraan sengsaraku,
agar Bapa memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang itu. Jadi Yesus pesan kepada Faustina untuk membawa banyak jiwa-jiwa, ya siapapun mereka, khususnya para pendosa, benamkan dalam kerahimanku dan mohon kepada Allah Bapa. Mohon dengan perantaraan Yesus yang sengsara. Maka kita ingat doa Koronka, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Ini poinnya. Ini tema inti pentingnya. Mohonlah kepada Bapa dengan perantaraan sengsaraku. Ya, oke. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang, novena itu Yesus minta untuk membawa berbagai kelompok manusia. Siapa yang dibawa? Orang yang berdosa, para imam, kaum religius, orang saleh, orang yang tidak beriman sekalipun. Ya, orang yang tidak beriman itu apa? Orang yang tidak mau mengenal Allah. Itu orang yang tidak beriman. Orang yang sesat. Nah, sekarang kan banyak orang-orang yang sesat, ya. Orang yang rendah hati, orang yang menghormati kerahiman ilahi, jiwa-jiwa di purgatorium, jiwa yang suam-suam kuku, dan anak-anak. Lihat teman-teman. Nah, ini dibawa sepanjang di novena. Satu, para pendosa. Ya. Kedua, para biarawan-biarawati. Ini saya ringkas biar gampang. 3, orang-orang saleh yang setia. 4, orang-orang yang belum percaya kepada Allah. 5, orang-orang yang terpisah. Saudara-saudara kita yang terpisah ya dari gereja-gereja lain. 6, hari ke-6 orang-orang yang lemah lembut dan anak-anak. Hari ke-7 orang-orang yang secara khusus menghormati kemuliaan kerahiman ilahi. Hari ke-8 khusus untuk jiwa-jiwa di purgatorium, ya, jiwa-jiwa di api penyucian. Dan hari ke-9 adalah untuk jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Tuh. Jadi semua kelompok, saya rasa ini seluruh dunia pasti ada nih orang-orang seperti itu kan? Ya teman-teman ya. Jadi kita diajak juga untuk mengingat mereka. Jangan kita doa hanya untuk diri kita sendiri, gitu artinya. Ya, baik. Sekarang kita lihat. Nah, novena kerahiman ilahi, teman-teman, kita mulai dari Jumat Agung. Ya, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri di nomor 1210, 1210, terus sampai hari ke-9 itu ada di 1228. Jadi mulai 12.10 sampai 12.28. Itu novenanya. Perhatikan, novena hari pertama. Yesus mengatakan begini, hari ini bawalah kepadaku seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Ya semua orang berdosa, ya kan? Dan benamkanlah mereka ke dalam samudra kerahimanku. Lihat, kita disuruh membawa semua orang. Dengan cara ini engkau akan menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa. Pada dasarnya atau prinsip utamanya Yesus itu tidak mau kehilangan satu jiwa pun, enggak mau. Jadi pengen semua orang-orang yang berdosa dibawa kepada Yesus, diserahkan kepada Yesus untuk mendapat rahmat pengampunan. Ya. Kemudian doanya adalah ini. Ini contoh doa yang ada di buku harian Santa Faustina. Ya, nih nanti teman-teman baca sendiri, ya. Nah, sesudah doa ini baru koronka. Jadi setiap novena itu harus ditutup dengan koronka. Tapi pertanyaannya seringkali begini. Bu Varia, seandainya kita lagi dalam perjalanan, seandainya kita tidak membawa buku Faustina yang tebal itu gimana? Enggak apa-apa teman-teman. Yang paling penting hafal hari pertama itu membawa para pendosa. Jadi cuma bilang, Yesus saat ini saya
berdoa mohon kerahimanmu untuk semua pendosa, biar mereka saat ini juga menikmati rahmat kerahimanmu. Udah, begitu aja, kemudian korunkan. Itu sudah sah, udah dianggap benar oleh Tuhan. Tapi kalau lagi di rumah atau kita punya flyers atau punya lembaran doa koronkanya, itu ada tulisan yang ini doanya. Ya Yesus yang Maha Rahim, sedari hakikatmu, Engkau mengasihani dan mengampuni bla 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 sampai selesai. Itu ada di setiap nomor, mulai dari nomor 12-11 hari pertama, 12-12 hari kedua, begitu. Jelas ya teman-teman, ini contoh novena hari kedua. Di nomor 12-12. Dan seterusnya, tadi saya mengatakan selesai di 12-28. Nah, ini yang paling penting, hari kedua kita ingat jiwa-jiwa para imam dan kaum religius. Maka kita fokusnya ke sana. Seandainya kita ingat pastor atau suster yang kita kenal dan kita merasa perlu didoakan, nah itu boleh kita doakan secara khusus. Kalau kita doa sendirian di rumah pribadi bukan kelompok ya. Hari ini Tuhan aku bawa Romo A, Pastor B, Suster C, siapapun itu yang kita kenal. Benamkanlah beliau-beliau ke dalam kerahiman-Mu yang tak terhingga dan seterusnya. Gitu. Kemudian ini doanya, doa hari keduanya. Sekali lagi saya bilang, kalau teman-teman tidak membawa bukunya atau tidak punya bukunya, ya tidak boleh merasa berdosa. Aduh, aku nggak punya bukunya, aku nggak punya tulisannya untuk novena. Berarti aku nggak bisa ikut pesta kerahiman ya, karena aku nggak ikut novena. Siapa bilang? Yang paling penting itu koronka. Ya, jadi setiap novena harus diikuti dengan koronka. Itu ya teman-teman ya, jelas ya. Semoga kita semua mulai minggu kerahiman Jumat Agung kita boleh melaksanakan. Nah sekarang di balik minggu kerahiman atau pesta kerahiman itu kita mendapatkan rahmat. Nah ini penting nih, rahmat kerahiman ya. Karena Yesus mengatakan jangan takut untuk menghampiri kerahimanku yang tak terbatas, ya kan? Karena disitulah Allah akan memberikan kerahimannya, rahmat kerahiman, seluruh rahmat kerahiman akan diberikannya. Pada saat kita mengaku dosa, lihat teman-teman, Yesus itu ada di belakang pastor. Jadi kita mengaku dosa, sebenarnya kita mengaku persis kepada Yesus sendiri. Imam atau pastor itu hanya dipinjam oleh Yesus. Dipinjam telinganya untuk mendengarkan kita. Dipinjam bibir lidahnya untuk menyampaikan sabdanya, pesannya. Dan dipinjam tangannya untuk mengatakan dosamu sudah diampuni dan diberikan berkat yang luar biasa. Jadi kalau ada teman-teman dari gereja lain yang mengatakan, orang Katolik itu aneh ya, ngaku dosa kok harus di hadapan Romo. Romo kan juga manusia, kenapa nggak langsung di Yesus? Teman-teman bisa menjawab bahwa pastor dipakai oleh Yesus sendiri. Dan di balik pastor itu adalah Yesus sendiri. Nah, teman-teman, apa bedanya penintensi dan indulgensi? Kita mau belajar di sini ya. Kalau kita selesai mengaku dosa, sebelum kita keluar dari ruang pengakuan, itu imam, pastor akan mengatakan sebagai penintensinya doakan 3 kali salam Maria misalnya, atau sebagai penintensinya doakan doa koronka misalnya seperti itu ya. Jadi apa toh penintensi itu? Penintensi adalah denda atas dosa yang telah diakui atau diungkapkan dalam pengakuan dosa. Jadi karena kita berdosa maka kita dikasih denda ya sebagai dendanya.
Karena kita melanggar peraturan, maka kita didenda. Melanggar lalu lintas, maka kita dapat denda. Nah, itu pengintensi, ya. Atau bisa dikatakan sebagai silih atau penyilihan yang mesti dilakukan oleh peniten. Peniten itu orang yang mengaku dosa. Sebagai silih, ya, sebagai dendanya, sebagai akibatnya, karena saya melanggar, karena saya berdosa, maka akibatnya saya harus mendapatkan silih ini. Nah, tujuan penintensi itu untuk apa? Semuanya itu ditujukan hanya semata-mata untuk membantu kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dari hari ke hari, itu kita harus lebih baik. Belajar dari kesalahan. Demi mendapatkan kesehatan rohani yang penuh. Ingat teman, beberapa waktu yang lalu, saya juga sepertinya seingat saya di kelompok ini juga saya mengatakan, apa gunanya pengakuan dosa? Untuk menyembuhkan diri kita sendiri, menyembuhkan hati kita, ya, penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita dan juga penyakit fisik kita. Karena ini sangat berkaitan. Kalau kita menyimpan dendam, menyimpan iri, menyimpan kebencian, itu juga akan bermanifestasi, akan muncul juga di dalam tubuh kita. Sakit penyakit, ya. Nah, maka kita harus terus-menerus membersihkan hati kita, mengakukan dosa-dosa kita. Nah, sekarang kalau indulgensi itu apa? Ya, indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa atau hukuman sementara yang diakibatkan oleh dosa. Setiap kali kita melakukan dosa, itu ada dendanya dan ada hukumannya, ya kan? Nah, oleh yang dihadapan Allah untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni. Walaupun kesalahannya sudah diampuni, tapi kita tetap harus menanggung hukumannya, ya kan? Didenda dan melakukan hukumannya. Itu indulgensi. Nah, janjinya Yesus pada hari pesta kerahiman atau hari Minggu Kerahiman Ilahi dikatakan bahwa nih, berkat indulgensi, umat beriman dapat memperoleh untuk dirinya sendiri dan untuk jiwa-jiwa di tempat penyucian, di tempat api penyucian atau purgatorium, ya, itu semua akan dibebaskan dari penghapusan hukuman sementara yang diakibatkan oleh dosa. Ya, dengan demikian, bagi orang Katolik, penintensi dan indulgensi adalah anugerah yang membawa sukacita lahir dari belas kasih dan pengampunan ilahi. Maka teman-teman, gimana kita nggak sukacita, nggak happy kalau dosa dan denda kita dan hukuman kita dibebaskan. Nah, itu indulgensi. Dan ternyata indulgensi penuh itu bisa didapatkan baik untuk kita yang berdoa atau orang-orang yang kita doakan juga dapat. Dan tadi dikatakan jiwa-jiwa yang masih di purgatorium, yang masih ada di penantian, ya, itu juga mendapat indulgensi. Wow, jadi ini istimewa, ya. Nah, teman-teman, menurut Gereja Katolik, itu ada berbagai macam doa dan perbuatan kasih yang dapat mendatangkan indulgensi. Jadi nggak usah nunggu setahun sekali, hanya pas Minggu Kerahiman saja kita mendapat indulgensi. Tetapi banyak yang bisa kita lakukan. Orang yang doa rosario setiap hari, orang yang melakukan jalan salib setiap hari, ya, orang yang mengakukan syahadat, aku percaya, itu pengakuan iman yang dengan hati, yang dengan sungguh-sungguh, ya, nggak cuma di mulutnya doang, tapi benar-benar percaya, sungguh mengungkapkan kepercayaan imannya. Doa-doa litani, terus kita pergi mengunjungi makam dan berdoa bagi mereka yang sudah meninggal,
sembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus, adorasi, itu juga bisa mendapatkan indulgensi. Lihat, membaca kitab suci tiap hari juga bisa mendapatkan indulgensi. Mengajar atau belajar ajaran gereja. Nah, mudah-mudahan dengan saya sharing mengajar di mana-mana, saya juga bisa mendapat indulgensi, teman-teman. Enggak cuma saya, teman-teman juga semua yang mendengarkan, yang belajar tentang ajaran gereja juga bisa mendapatkan indulgensi, ya kan? Nah, meluangkan waktu sedikitnya 3 hari dalam suatu retret. 1 tahun itu kita harus punya waktu untuk retreat, mundur dari kesibukan, ya, membuka hati, refleksi, memperbaiki dari kesalahan-kesalahan kita, dan mulai lagi janji dengan Tuhan, membuat komitmen untuk lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan seterusnya, banyak sekali. Dan perbuatan kasih juga bisa memberikan indulgensi. Asal sungguh-sungguh dengan tulus hati dan rendah hati. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sharekan hari ini. Ingat, Yesus engkau andalanku. Yang semoga senantiasa Yesus menjadi andalan dalam hidup kita, dalam setiap langkah kita. Amin. Terima kasih teman-teman.